Apakah kalian juga pernah mendengar? Afrika saking miskinnya hanya tersisa kepiting biru besar. Ya, benar sekali. Sumber daya lobster di sini memang melimpah. Karena hari ini saya memilih secara acak sebuah pulau tak berpenghuni. Setelah menyelam, ternyata kepiting biru besar lebih banyak daripada ikan. Hanya berenang sebentar saja sudah menghasilkan banyak tangkapan. Oke, tidak akan memberikan spoiler lagi. Mari kita langsung ke bagian utama. Hari ini, pulau tak berpenghuni yang akan kami jelajahi, terletak di Selat Mozambik, Afrika. Pulau ini terlihat seperti menyatu dengan pulau besar. Namun, saat pasang naik akan berubah menjadi pulau kecil tersendiri. Bentuknya secara keseluruhan lebih mirip dengan ikan pari setan. Selanjutnya, saya akan menyebutnya sebagai. Setelah selesai memilih pulau, saya langsung naik sebuah perahu menumpang. Di kapal ada sepasang orang Prancis yang ingin pergi snorkeling. Jadi mereka sekalian mengantarkan saya ke sana. Tapi, perahu menumpang tetaplah perahu menumpang. Waktu tidak bisa saya atur sendiri. Jadi, waktu tiba di sana adalah saat pasang surut paling rendah. Kapten sampai jatuh. Pasang surut benar-benar turun terlalu rendah. Sekarang kita masih harus berjalan sedikit lagi. Kapten terlambat 2 jam untuk menjemput kami. Seharusnya, perahu ini memang bisa sampai ke dalam sini. Tidak perlu berjalan lagi. Di depan sini, ini adalah hutan bakau. Tujuan saya malam ini. Gambar simbol hak cipta 2024 Airbus. Ya, benar sekali. Lokasi ini dipilih karena memiliki 2 hutan bakau. Katanya, di tempat yang ada hutan bakau pasti ada kepiting biru besar. Jadi, tujuan utama perjalanan saya adalah menangkap kepiting biru besar. Teman-teman, jangan bilang, hutan bakau ini lumayan luas. Perkiraan saya, malam ini kita bisa mendapatkan sejumlah kepiting biru besar. Kadal di sini, tidak takut manusia sama sekali. Bahkan mendekati tas saya. Teman-teman, kebetulan sekarang adalah pasang naik. Mari kita lihat, tanpa menyelam, ya, apa saja yang bisa kita tangkap saat mencari hasil laut, berangkat. Barangmu jatuh. Masak sih? Ini juga bisa jatuh. Kamu yakin kalau kena air tidak rusak? Ini benar-benar barang yang bagus. Kaca Kunlun. Tahan benturan dan tahan air. Yang paling penting, bisa untuk melakukan panggilan satelit. Lihat ini. Luar biasa. Kalau ada darurat di pulau, jadi tidak perlu khawatir lagi. Pulangnya belikan satu untukku juga. Pergilah ke pojok kiri bawah untuk ikut serta. Perusahaan ingin memberikan apresiasi kepada para penggemar. Mereka secara khusus menyediakan 10.000 barang bagus dan barang bagus dari Pulau Interaktif. Simpan di sudut kiri bawah persimpangan. Semua orang bisa ikut serta. Aku sudah mengunduhnya. Belum kok. Berarti kamu salah unduh. Harus unduh dari pojok kiri bawah video ini. Setelah mendaftar dalam beberapa detik, masuk dan kamu akan melihat halaman untuk ikut serta. Barang bagus dari Pulau Interaktif dan barang besar lainnya semua bisa diikuti. Aku tidak melihatnya. Kalau begitu, aku akan bertanya. Halo, katanya di pojok kiri bawah tidak ada halaman untuk ikut serta. Maaf, karena pojok kiri bawah baru saja memperbarui tautannya. Sebagai kompensasi, saya akan mengajukan tambahan untuk penggemar Anda. Barang-barang baru dan bagus. 000 unit per jam. Selama masuk dari pojok kiri bawah, semua bisa ikut serta. Dapat, benar-benar ada barang bagus. Kamu datang untuk membantu saya bermain. Yang di pojok kiri bawah adalah layanan khusus penggemar. Pengalaman kenaikan levelnya jadi 2 kali lipat. Tinggal biarkan berjalan otomatis. Tapi kamu harus pastikan untuk mengunduh yang di pojok kiri bawah dari OK Broku. Dengan begitu, peningkatan akan jadi lebih cepat. Di kolom komentar juga ada kartu belanja yang disiapkan oleh pihak produsen. Ayo teman-teman, buruan. Teman-teman, aku menemukan sesuatu di sini, di tempat ini. Begitu tiba, aku langsung menemukan siput laba-laba. Awal yang baik, lanjutkan. Sekarang coba saya lihat apa yang ada di bawah bebatuan itu. Setelah membalik batu ini, tidak menemukan apa-apa. Hanya melihat ekor ular laut ini. Ini juga disebut ekor ular laut. Aku pikir ada teman-teman yang mungkin takut untuk menangkapnya. Memang kelihatannya agak menyeramkan. Tapi tenang saja, dia tidak akan menggigit. Ayo, kita lanjutkan. Di sini aku menemukan sebuah kantong sampah.
Tapi kantong sampah ini sangat unik. Di tempat terpencil seperti ini, masih bisa menemukan kantong makanan dari Tiongkok. Mari kita kumpulkan ini. Kemudian, aku terus mencari di sana-sini. Setelah berkeliling jauh, akhirnya, semua usaha sia-sia seperti mengambil air dengan keranjang bambu. Sekarang, kita akan berkeliling di hutan bakau. Bukan berarti apa yang aku inginkan akan langsung datang. Kepiting biru besar di hutan bakau ini sepertinya tidak ada hari ini. Jadi, saya coba lihat apakah ada kerang atau semacamnya. Di sini ada seekor ikan paruh bebek. Teman-teman, wah, besar sekali. Pakai sarung tangan dulu. Mulai menangkap. Ternyata tidak mudah menangkapnya. Astaga! Wah, berhasil menangkapnya, teman-teman. Lumayan juga, ya, ikan paruh bebek ini. Mungkin karena pasang surut ya. Jadi, dia tidak sempat berenang pergi. Pas sekali bisa saya tangkap. Lanjut, yang seperti ujung runcing ini. Itu adalah akar hutan bakau. Tapi akar ini ternyata sangat tinggi. Lalu, saya mencari di antara semak-semak hutan bakau. Hutan bakau ini sudah saya cari, tapi tidak ada. Jadi, saya pergi mencari di bagian hutan bakau lainnya. Tapi begitulah kenyataannya saat mencari hasil laut. Bukan berarti apa yang aku inginkan selalu datang. Teman-teman, akhirnya, tangkapan saya hanya seekor ikan. Dan satu siput. Rasanya lebih baik langsung ke laut. Produk bagus di sudut kiri bawah sudah dikirim. Karena yang di sudut kiri bawah itu khusus untuk penggemar. Dikirim dengan prioritas. Selain itu, ada banyak gudang di dalam negeri. Mengirimkan dari lokasi terdekat. Akan segera sampai. Sebelum turun ke laut, kita pasang tenda terlebih dahulu. Pasang saja di lokasi ini. Baru saja saya sedikit meratakan tempatnya. Sekarang saya bisa turun ke laut dengan tenang mencari hasil laut. Teman-teman, kita mulai. Saya baru saja turun ke laut. Belum mulai berenang. Sudah melihat satu kelompok kecil ikan jack. Berenang bolak-balik di depan saya. Biasanya ketika saya baru saja turun ke laut, saya tidak mengambil ikan yang beratnya di bawah 1 jin. Jadi saya mencari sebentar di dekat pantai. Memang tidak menemukan apa-apa. Setelah melewatkan ikan-ikan besar lainnya, saya mulai berenang ke area yang lebih dalam. Hari ini ketika datang, saya lupa membawa tali ikan. Jadi jaring ini hanya bisa saya bawa dengan tangan. Tapi itu sama sekali tidak memengaruhi semangat saya mencari ikan. Lihatlah, saya belum mencari terlalu lama. Sudah menemukan seekor ikan kerapu bersembunyi di lubang batu karang. Kadang-kadang dia mengintip keluar untuk mengamati saya. Tangkapan pertama. Ikan kepala hitam. Banyak orang juga menyebutnya ikan kerapu mulut merah. Daging ikan ini sangat bagus. Setelah itu, saya tidak seberuntung sebelumnya. Sudah mencari hampir setengah jam, tapi tetap tidak menemukan ikan yang ingin saya tangkap. Malah melihat belut laut raksasa ini di depan mata. Lihatlah terumbu karang di sebelahnya. Dari situ bisa terlihat seberapa besar ukurannya. Bagaimanapun, beratnya pasti lebih dari 30 jin. Tapi hari ini saya tidak membawa tali pancing. Kalau tidak, pasti sudah saya bawa pulang. Belut laut ini memang benar-benar besar. Hari ini saya belum siap untuk menangkapnya. Lupakan saja. Sebenarnya, ikannya ada. Bahkan cukup banyak. Tapi sebagian besar adalah ikan karang. Ukurannya juga tidak terlalu besar. Kebanyakan beratnya kurang dari setengah jin. Namun, sesekali di terumbu karang, kadang muncul beberapa ikan lain. Seperti ikan kerapu merah yang ada di depan ini. Teman-teman, ada seekor ikan, biji merah, maaf salah bicara, biji hitam, sudah beres. Setelah ikan disimpan dengan baik, saya mencari lagi untuk waktu yang lama. Bahkan melihat 2 ekor penyu. Tapi tetap tidak menemukan ikan yang layak untuk saya bidik. Jadi saya memutuskan untuk menurunkan standar saja. Sampai di tepi pantai,
Tangkap 2 ikan jack lagi lalu selesai. Bagaimanapun juga, saya harus menyimpan tenaga untuk kepiting biru besar. Dapat lagi 1 ikan bandeng. Saya sadar ikan di tepi pantai justru lebih banyak. Beres. Setelah kembali ke tepi pantai, awalnya saya ingin menangkap ikan jack. Tapi sepertinya ikan itu tahu saya ingin menangkapnya. Sama sekali tidak melihat satupun. Tapi justru ikan black ini ada di depan saya. Langsung saja menyeruduk ke tombak saya. Satu ikan black, teman-teman, sudah lama tidak menangkap ikan ini. Beres, perut sudah mulai lapar. Sekarang kita kembali untuk memasak makanan. Ayo pergi. Lihat, airnya sudah naik sampai ke sini. Setelah berenang cukup lama, akhirnya sampai kembali. Iya, teman-teman, tadi baru saja turun ke laut, tapi tidak mendapatkan banyak ikan. Hanya dapat 4 ekor ikan. 2 ikan ini adalah kerapu mulut merah. Sudah lama tidak makan ikan ini. Dikukus adalah cara memasak paling enak. Dan ada 2 ikan lagi. 1 ikan black, 1 ikan bandeng. Tadi drone baru saja terbang. Saya ingin merekam video tentang air pasang. Tapi dronenya malah crash. Saat ini rasanya bingung tak berdaya. Sudahlah, lebih baik saya masak saja. Masak ikan. Makan malam-malam ini adalah 2 ikan kerapu merah. Balikan ikannya. Sekarang bumbunya ditumis sebentar. Tambahkan sedikit air. Lalu biarkan kuahnya meresap sebentar. Sudah bisa selesai. Saya sudah mencium aromanya. Teman-teman, mulai dari bagian kulit ikan. Wah, lembut sekali. Kulit ikan ini memang enak sekali. Lembut dan licin. Cara masak seperti ini enak sekali. 2 ikan ini, awalnya saya berniat untuk mengukusnya. Tapi sayangnya peralatan tidak memungkinkan. Jadi hanya bisa dibuat semur merah. Teman-teman sudah makan dan minum sampai kenyang. Awalnya rencana ingin menangkap kepiting biru besar. Tapi pasang surutnya belum turun. Jadi tidak bisa menangkapnya. Jadi saya berpikir untuk menyelam menangkap lobster besar. Namun menangkap lobster tetaplah menangkap lobster. Senapan pendek ini tetap harus saya bawa. Pertama untuk melindungi diri. Kedua, kalau melihat ikan yang ingin dimakan, tangkap saja. Rencanaku malam ini seperti ini. Mulai dari sisi pulau ini, lalu terus ke arah atas. Tapi saya belum berenang keluar dari zona dangkal. Langsung melihat seekor ikan pari. Ikan ini selalu jadi favoritku. Jadi harus menangkapnya. Tangkap pertama. Ini adalah ikan yang enak. Ikan pari. Baru saja turun sebentar langsung tertangkap. Luar biasa. Ketika saya berenang ke zona air dalam sebentar saja, langsung melihat seekor lobster besar, bersembunyi di sebuah terumbu karang. Saya mengamati dengan saksama, menemukan bahwa di belakang lobster ini tidak ada lubang yang memanjang. Jadi saya langsung bersiap menangkap dengan tangan kosong. Lobster pertama malam ini. Antena lobster itu sangat panjang. Sudah terlihat dari permukaan air. Tertangkap. Karena setelah menyelam, masih harus menangkap kepiting biru besar. Jadi, di malam hari saya santai saja mencari lobster. Tapi yang aneh adalah, semakin saya tidak peduli, lobster ini justru semakin mudah ditemukan. Lihatlah, tiba-tiba saya melihat satu udang pipa lagi. Satu udang pipa. Udang pipa yang saya tangkap sebelumnya terlalu kecil. Yang ini cukup bagus. Wah, sudah tangkap. Teman-teman, ini semua ritmenya gimana ya? Saya bahkan belum selesai berenang sejauh 20 meter. Sudah melihat satu lobster besar lagi. Tapi saat menangkap lobster ini, kecepatan tangan saya sedikit agak lambat. Akibatnya lobster ini sempat kabur. Namun kecepatan kaki saya masih cukup baik. Jadi, tidak butuh waktu lama. Saya tetap berhasil menangkapnya. Yang satu ini saya agak ceroboh. Hampir saja saya membiarkannya kabur. Untung saja saya berhasil mengejarnya. Lobster ini punya daya tahan hidup. Sangat kuat. Jadi, jika ditangkap dengan tangan, hari berikutnya masih hidup.
Malam ini saya melihat banyak ikan kecil. Jumlahnya sangat banyak. Tapi ikan yang beratnya lebih dari setengah kilogram rasanya lebih sulit ditemukan daripada lobster. Akhirnya saya berhasil menemukan ikan kerapu ini di depan mata saya. Oke, ini makan malam saya. Inilah dia. Wah, satu lagi ikan kerapu. Sebenarnya, saya juga melihat jenis yang sama ini di siang hari. Tapi waktu itu tidak berhasil menangkapnya. Tapi malam ini berhasil menangkapnya. Setelah ikan kerapu disimpan dengan baik. Tidak lama setelah itu, seekor keong besar muncul di depan mata saya. Keong ini adalah salah satu dari 4 keong paling terkenal di dunia. Saya berhasil menemukannya di sini. Benar-benar kebahagiaan yang datang dengan tiba-tiba. Keong yang sangat besar. Tapi keong besar ini memakan bintang laut duri mahkota. Jadi, kita tidak akan mengambilnya. Lepaskan bintang laut duri mahkota. Bintang laut ini adalah pembunuh terumbu karang. Dalam setahun, ia bisa memakan 10 meter persegi terumbu karang. Yang penting, keong besar ini adalah satu-satunya predator alami bagi bintang laut duri mahkota. Jadi inilah alasan saya tidak mengambilnya. Mari kita lanjutkan. Harus saya katakan, kawasan laut ini, sejak saya tiba di Komoro, adalah tempat dengan jumlah lobster paling banyak. Kalau berenang santai saja, bisa menemukan banyak lobster. Lagi-lagi seekor lobster. Kepiting biru besar belum sempat ditangkap. Lobster sudah ditangkap banyak duluan. Sudah diambil. Hampir saja kabur. Lalu aku langsung memeluknya erat-erat. Lihat, lobster ini besar sekali. Astaga, aku pikir bagaimana cara menurunkannya. Cangkang ini menggenggamku sangat erat. Kita tangkap 2 ekor lagi. Itu sudah cukup. Perlu menangkap kepiting biru besar itu. Untuk malam ini, tangkap 2 lobster lagi sudah cukup. Tapi siput laba-laba ini tetap harus aku ambil. Karena siput ini bisa bertahan 2 hari kalau dibawa pulang. Dibawa pulang, dipelihara, lalu dimakan pelan-pelan. Siput laba-laba ini besar. Ini spesies besar dari siput laba-laba. Berbeda dari yang kulihat siang tadi. Sudah diambil. Selain siput laba-laba, seperti cumi-cumi kecil di depan ini. Kalau aku melihatnya, sudah pasti harus menerima. Makhluk kecil yang enak ini aku ambil 1. Oh, oke. Baru saja aku melihat waktu. Dari menangkap lobster pertama hingga sekarang, tidak sampai 40 menit. Lobster ini muncul satu persatu. Malam ini benar-benar membuat saya mengerti apa itu sumber daya. Satu lagi. Banyak sekali. Tidak berenang lama, satu lagi muncul. Terlalu banyak. Kumpulkan. Satu. Lagi. Baru saja selesai bicara, tidak sampai 2 menit. Teman-teman, kita berhenti menangkap. Terlalu banyak. Menangkap terlalu banyak juga tidak ada gunanya. Kumpulkan saja. Sekarang kita kembali dan lihat berapa kepiting biru besar yang bisa didapatkan. Kepiting raksasa ini, astaga. Yang agak membingungkan di sini adalah, malam ini jelas saya menangkap 6 ekor lobster. Tapi setelah ditata, ternyata hanya tersisa 5 ekor. Mungkin yang satu itu kabur entah kapan. Ini satu-satunya udang pipa malam ini. Datang ke Komoro untuk menangkap lobster. Setiap kali selalu bisa menangkap sebesar ini. 1 ekor diperkirakan beratnya 3 kilogram. Sangat memuaskan. Jangan bahas lagi siput laba-laba. Mereka juga sangat besar. Teman-teman,
Sarung tangan sudah dipakai. Sekarang mari kita tangkap kepiting biru besar. Ayo pergi. Sampai lagi di parit kecil ini. Sudah berjalan jauh, tapi masih belum menemukan. Astaga, apa yang sedang terjadi? Tidak melihat kepiting biru besar. Melihat seekor gurita. Bahkan bisa berubah warna. Astaga, akan kutangkap kamu. Lihat, tentakel gurita melilit tanganku. Sangat lengket. Sentuh dia. Wah, hampir selesai. Tangkap dia. Sekarang harus terus mencari kepiting biru besarku. Teman-teman, ada seekor kepiting di bawah pasir. Saya mengambilnya. Lihat jenis kepiting apa ini. Bentuknya sudah kelihatan. Tangkap. Ternyata ini adalah seekor kepiting rajungan. Kepiting rajungan ini juga tidak besar. Lanjut mencari kepiting biru besarku. Aku akan membiarkanmu pergi. Setelah itu aku melihat di berbagai tempat di hutan bakau. Mencari kemana-mana. Tapi tetap saja tidak menemukan jejak kepiting biru besar. Sangat sulit ditemukan. Tadi sudah berputar berkali-kali. Tapi tetap tidak menemukan kepiting biru besar. Hanya menangkap seekor gurita. Sepertinya aku tidak berjodoh dengan kepiting biru besar. Teman-teman, sekarang sudah hampir jam 12. Jadi aku harus tidur dulu. Sampai jumpa besok. Selamat pagi, teman-teman. Lobster yang tadi malam aku letakkan di tempat ini. Karena saat pasang naik terjadi, lobster ini masih bisa minum sedikit air laut. Sekarang aku akan memilih 2 ekor untuk sarapan. Lihatlah, lobster ini sangat penuh energi. Ya, bahkan masih bisa lari dengan lincah. Astaga, lobster besar ini